Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah sekalian, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh hari Sabtu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Mabadi'ul Islam, prinsip-prinsip dasar Islam. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kita baru membahas syahadat yang pertama, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah yang pertama kemarin sudah, yaitu al-ilm, ya. Yang kedua yaitu ya al-yakin. Kemudian yang ketiga itu al-ikhlas, kemudian yang keempat as-sidq, jujur, kemudian yang kelima kemarin adalah al-mahabbah. Nah, sekarang kita lanjut syarat yang keenam, yaitu adalah al-inqiyad. Ya, syarat yang keenam apa? Al-inqiyad. Ya, kata inqada yang qadu, inqiyad. Ya, al-inqiyad artinya adalah ketundukan kepatuhan. Ya. Atau tunduk dan patuh, itu artinya al-inqiyad. Jadi syarat yang keenam dari la ilaha illallah adalah syaratnya ya seseorang yang telah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia harus tunduk, maka dia harus patuh terhadap apa yang ditunjukkan atau apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu maksudnya. Ya. Jadi maksud dari syarat yang keenam al-inqiyad artinya tunduk dan patuh, maksudnya adalah orang yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia harus tunduk. Maka dia harus patuh. Patuh dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, dan tunduk dan patuh dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan apa? Dengan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini berarti apa yang terkandung dalamnya, ya. Kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk dan patuh dalam mengerjakan, mengamalkan syariat-syariat yang telah Allah berikan. Syariat sholat 5 waktu, syariat puasa, syariat zakat, syariat haji dan umroh,
ya, syariat apa? Diwajibkan nuntut ilmu. Diwajibkan untuk apa lagi? Nutup aurat. Diwajibkan apa lagi? Dan seterusnya, ya. Untuk beribadah, beramal sholih, ya. Beriman kepada Allah, ya jelas. Kemudian apa? Berkeyakinan bahwasanya tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah sebuah hak kebenaran. Ya. Maka kalau orang, ya, dia mewujudkan, ya, tunduk dan patuhnya kepada Allah, ya, mewujudkan syarat yang keenam dengan syarat dia harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya sholat segera. Jangan nanti-nanti. Ya, waktunya nuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, ngaji. Ya. Karena ini kewajiban. Ya. Waktunya puasa Ramadan, puasa harus tidak boleh tidak. Paham? Jadi tidak boleh tawar-menawar. Waktunya sholat sudah. Ya. Ini baru orang yang berkonsekuensi, orang yang bertanggung jawab. Ketika sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka apa? Dia wajib patuh. Dia wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan, ya, orang-orang beriman untuk berserah diri, untuk pasrah, untuk tunduk, untuk patuh hanya kepada Allah. Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la yunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembali kepada Allah. Ya, orang-orang yang enggak sholat suruh kembali kepada Allah, suruh orang-orang yang jauh dari Allah suruh kembali kepada Allah, suruh bertaubat. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, suruh kembali kepada Allah. Allah menyuruh seperti itu, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Wa aslimu, dan apa? Berserah dirilah kepada Allah, berserah diri. Ya, kita itu manusia, kita itu makhluk. Kita itu diciptakan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kecerdasan oleh Allah, nafas dari Allah, hidup dari Allah, jasad ini pun dari Allah. Maka apa yang kita harus lakukan? Bersyukur. Dengan cara apa bersyukur? Kita bersyukur dengan cara apa? Kita tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Ya, larangan jauhi. Ya, ada perintah kerjakan, ada larangan jauhi. Ya, ini perintah. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu. Oh ini, ya, sebelum datang azab kepadamu. Berarti apa? Orang-orang yang tidak mau taubat, orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, orang-orang yang tidak mau tunduk, berarti kan itu. Orang yang mau kembali, orang yang, ya, dia tunduk dan patuh, maka apa? Tidak diazab oleh Allah. Tidak diazab. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau kembali kepada Allah, orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah, orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, maka apa? Diberikan di sini oleh Allah ancaman, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian. Ya. Tsumma la yunsarun, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini kan bahaya, ya. Artinya berarti apa? Orang yang bertaubat kembali kepada Allah, orang yang tunduk patuh kepada Allah, maka ini orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Allah tidak mengazab orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak mau bertaubat, terus maksiat, terus berbuat zalim, terus durhaka, terus berbuat kemungkaran, ya. Kemudian tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa? Allah memberikan ancaman, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepadamu azab. Tsumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak dapat aulatun sorun. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila." Di sini Allah menjelaskan, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Nah, ini perhatikan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan itu sesuai dengan Al-Quran, petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai khalila, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyatakan, siapakah yang paling baik agamanya? Apa di sini? Allah menyebutkan mimman aslama wajhahu. Orang yang paling baik agamanya adalah orang yang paling pasrah kepada Allah. Orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah. Suruh sholat, sholat. Meskipun dalam kondisi sibuk, sesibuk apapun, wajib sholat. Maka ketika orang dalam kondisi sesibuk apapun, dia tetap sholat, maka dia termasuk apa? Waman ahsanu mimman, waman ahsanu dinan. Orang yang paling baik agamanya. Ya, orang yang paling baik agamanya adalah apa? Orang yang dia senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dimanapun dia berada, sesibuk apapun, ya, seberat apapun pekerjaannya, ya, sejauh apapun safarnya, dia tetap sholat dalam perjalanannya. Ya, terkadang banyak orang yang ketika sibuk nggak sholat, dalam perjalanan safar, karena beratnya perjalanan sehingga malas sholat. Loh, maka apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Allah akan menilai agama yang paling baik adalah apa? Agama seseorang yang dia apa? Aslam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Berarti apa? Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ini ya. Dimanapun dan kapan, ya, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh. Waktunya sholat, ya, ibadah, ya, itu betul-betul memperhatikan terkait tentang hak kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia dalam beribadah apa? Sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kembali kepada kemarin, ya. Orang kalau cinta wujudnya apa? Mengikuti Rasulullah kan gitu. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Apa ajarannya? Ajarannya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang seperti ini, ya, dia akan mendapatkan cinta dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalila, sebagai apa? Kekasihnya. Kenapa? Aslama wajhahu lillah. Dia pasrah kepada Allah. Kemudian apa? Dia tunduk dan patuh beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Dan mengikuti Nabi Ibrahim, maka apa? Dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak seperti derajatnya Nabi Ibrahim, ya.
Tidak ada yang bisa mengalahkan derajatnya khillah atau khalil, ya. Itu. Maka orang-orang yang mereka istiqomah, tunduk patuh dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya. Kemudian apa? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran bapaknya, kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, agama yang lurus ini, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syarat yang keenam, yaitu al-inqiyad, harus tunduk dan patuh kepada apa? Dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, harus tunduk dan patuh dengan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.